Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau bagikan berkat bagi setiap kita tentang peristiwa perkawinan yang ada di Kana dalam Yohanes 2 pasal 1 ayat yang ke-11. Saudara, kebiasaan orang Yahudi pada waktu itu suka sekali untuk menggelarkan pesta perkawinan. Nah, biasanya saudara di pesta perkawinan itu mereka sediakan anggur, dan setiap kali mereka pesta pasti di malam hari akan ada perjamuan malam yang disertai dengan minum anggur bersama-sama. Saudara, yang menarik dari peristiwa ini juga di mana pesta perkawinan di Kana pada waktu itu orang Yahudi suka sekali menyediakan anggur. Nah saudara, bagi orang Yahudi sendiri, anggur itu merupakan simbol, merupakan tanda suatu perjanjian. Nah hal ini di mana pengantin, baik pengantin pria, baik pengantin wanita, ketika meminum dari cangkir anggur, di mana mereka menerima suatu berkat yang telah diucapkan. Nah, saudara, anggur juga bagi orang Yahudi merupakan tanda sukacita yang besar bagi mereka ketika mereka merayakan pesta. Saudara, dari peristiwa ini juga kita belajar ya, di mana kita tidak tahu persis kenapa Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di pesta itu. Namun kita belajar bahwa dari ayat 1 dan ayat yang kedua menunjukkan bahwa Ibu Yesus yaitu Maria ada di pesta itu, saudara. Para penafsir mengatakan bahwa Ibu Yesus ini antusias sekali, saudara. Antusias di mana dia menyiapkan anggur bagi para tamu undangan yang ada di pesta itu. Nah saudara, di mana juga dari peristiwa ini keluarga Yesus ada di pesta itu juga, saudara. Kita bisa melihat bahwa ketika acara ini selesai, pesta ini selesai, keluarga Yesus ikut bersama-sama dengan Yesus ke Kapernaum. Nah saudara, ini yang menjadi alasan bahwa kenapa Yesus ada di pesta itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang kebetulan ya saudara bahwa Tuhan Yesus ada di pesta itu. Dan pada endingnya saudara, dari peristiwa ini Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Saudara, kemudian yang paling menarik juga dari peristiwa ini, di mana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, itu yang sangat terbaik saudara, yang tidak pernah ada sebelumnya yang dibuat. Namun ketika Tuhan Yesus membuat mujizatnya, membuat air itu menjadi anggur, orang yang pada waktu itu mengecap anggur itu dengan penuh sukacita, saudara yang besar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari peristiwa ini juga membuat tuan pesta pada waktu itu sangat bersukacita, bahkan takjub dengan melihat perbuatan yang luar biasa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa melihat juga saudara di ayat yang ke-11 di situ, bahwa ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, mereka semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita semua, apa yang kita belajar dari peristiwa ini? Nah, yang pertama saudara, tentang kasih. Saudara, karena kasih yang begitu besar yang lahir dari kehidupan Tuhan Yesus, sehingga mujizat itu bisa terjadi saudara. Karena apa saudara? Belum waktunya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Namun ketika Ibu Yesus melaporkan bahwa mereka kekurangan anggur pada waktu itu,
Tuhan Yesus berkata demikian, "Apa yang engkau mau daripadaku, ibu?" katanya. Maka hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kedua mempelai, bahkan keluarga pesta pada waktu itu, saudara. Karena kenapa, saudaraku yang dikasih Tuhan? Di mana bagi orang Yahudi pada waktu itu kekurangan anggur di pesta merupakan sangat yang memalukan bagi mereka. Karena mereka menjunjung tinggi namanya kehormatan. Sehingga ini yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus mengasihi keluarga atau mempelai pada waktu itu, karena dia melihat kehormatan dan tidak mau bahwa kehormatan Tuhan pesta itu jatuh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah ketaatan. Dari peristiwa ini kita belajar tentang ketaatan. Nah, kita melihat dari sisi para pelayan yang bekerja pada waktu itu. Nah, saudara, mungkin saudara dan saya, kita pasti berpikir ya saudara, bahwa masa sih para pelayan itu menyediakan air untuk membagikan para undangan. Secara logika atau secara manusiawi itu tentu tidak masuk akal ya saudara. Namun saudara, di sini kita melihat bahwa para pelayan itu sangat taat. Mereka sangat antusias melakukan apa yang menjadi tugas mereka yang diperintahkan oleh Maria dan yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak berbantah-bantah, mereka tidak melawan, bahkan mereka melakukannya dengan sukacita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, patutlah juga bagi setiap kita anak Tuhan, ketika kita mau diberkati Tuhan Yesus, maka patutlah kita juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menaati Dia. Saudara, yang ketiga adalah kehadiran Tuhan Yesus di situ. Kehadiran Tuhan Yesus di situ, saudara, tidak ada hal yang kebetulan. Namun kehadiran Tuhan Yesus di situ membawa berkat bagi tuan pesta, bahkan bagi kedua mempelai. Seandainya saudara, jikalau Tuhan Yesus tidak ada di pesta itu, apa yang terjadi? Saya berpikir bahwa yang terjadi adalah kekacauan, bahkan tidak ada lagi kehormatan. Namun kehadiran Tuhan Yesus di situ membawa sukacita, membawa berkat bagi keluarga. Nah, yang keempat saudara, berbicara tentang Roh Kudus. Semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus saudara, terlepas namanya Roh Kudus, karena seluruh kehidupan Tuhan Yesus pasti dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga saudara, mujizat itu bisa terjadi. Saudara, yang kelima dan yang terakhir adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Siapa Yesus sebenarnya yang kita sembah? Dia Allah yang luar biasa, yang selalu menyediakan berkat bagi setiap kita. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat yang ke-11, di situ murid-murid Tuhan Yesus menjadi percaya, mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Maka setiap kita saudara, ketika kita menerima mujizat yang daripada Tuhan, itu adalah tanda bahwa Tuhan mau menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya peristiwa ini kita dapat belajar bersama-sama bahwa kita harus memiliki kasih, memiliki ketaatan, menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita mau melihat kemuliaannya yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati kita.